Mereka bersujud, mereka berpuasa, mereka mengenakan jilbab, jubah, tapi mereka bukan muslim. Jika kita amati lebih dalam, ada agama-agama lain di dunia ini yang beribadah dengan cara yang begitu mirip dengan Islam. Ada yang menyucikan diri sebelum berdoa, ada yang berdoa 5 kali sehari, ada yang percaya pada Tuhan yang Esa, tapi mereka bukan Islam. Siapa mereka? Apakah ini kebetulan atau jejak spiritual yang saling bersinggungan? Ini bukan tentang menyamakan keyakinan. Ini tentang memahami bahwa pencarian akan Tuhan seringkali membawa manusia pada bentuk ibadah yang serupa. Seperti apa kemiripan mereka dengan Islam dan perbedaan mencolok dengan Islam? Inilah 10 agama di dunia yang mirip dengan Islam. Agama Druze atau Druzisme adalah kepercayaan monoteistik esoterik yang berkembang dari cabang Syiah Ismailiyah pada awal abad ke-11 Masehi di bawah kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Namun, Druze bukanlah Islam. Ia adalah agama tersendiri yang menggabungkan unsur Islam Syiah Ismailiyah, filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Pitagoras. Kitab sucinya disebut Rasail al-Hikmah atau risalah kebijaksanaan yang hanya dapat diakses oleh kalangan spiritual tertentu dalam komunitas Druze. Nama Druze berasal dari Muhammad bin Ismail al-Darazi, seorang tokoh awal gerakan ini. Namun, komunitas Druze sendiri menolak dikaitkan dengannya karena dianggap menyimpang. Mereka lebih suka menyebut diri sebagai Al-Muwahhidun atau kaum unitarian, yaitu mereka yang meyakini keesaan Tuhan. Meski bukan bagian dari Islam, Druze memiliki beberapa kemiripan. Dalam segi pakaian misalnya, kaum Druze pria biasanya mengenakan jubah panjang dan sorban putih, wanita mengenakan kerudung hitam atau putih, tergantung status spiritual mereka. Mereka menghormati nabi-nabi dalam Islam seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Bahasa utama mereka adalah bahasa Arab dan mereka hidup berdampingan dengan komunitas Muslim di Levan. Namun perbedaan Druze dengan Islam sangat mencolok. Jika Islam adalah agama yang terbuka untuk mu'alaf, maka di Druze mereka tertutup. Hanya keturunan Druze, agama Druze sangat tertutup dari segi meditasi dan praktik spiritual rahasia. Druze memang menolak penggambaran Tuhan, tapi mereka tidak memiliki ritual publik seperti sholat berjamaah atau khutbah. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, menjaga identitas dan tradisi dengan ketat. Di Israel, Druze bahkan aktif dalam militer dan politik, meski tetap menjaga otonomi spiritual mereka. Druze tidak menjalankan rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, atau haji. Penganut Druze tersebar di berbagai dunia. Estimasi jumlah penganut agama Druze bervariasi. Perkiraan konservatif 800.000 hingga 1 juta jiwa. Perkiraan maksimal hingga 2,3 juta jiwa secara global. Namun karena sifat tertutup dan tidak adanya konversi, pertumbuhan komunitas ini sangat lambat dan stabil. Sikhisme adalah agama monoteistik yang lahir di India pada akhir abad ke-15, didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji. Kata Sikh sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sisya, yang berarti murid atau pelajar. Inti ajarannya adalah percaya kepada satu Tuhan yang tak berbentuk, abadi dan penuh kasih yang mereka sebut dengan Wahai Guru. Mereka menolak sistem kasta dan diskriminasi gender, menekankan hidup jujur, kerja keras, dan pelayanan kepada sesama.
Kitab sucinya adalah Guru Granth Sahib yang dianggap sebagai guru ke-11 setelah 10 guru manusia yang memimpin komunitas Sikh selama 2 abad. Jadi sejarahnya begini. Pada tahun 1469, Guru Nanak lahir di Punjab dari keluarga Hindu. Ia belajar dari guru Hindu dan Muslim, termasuk seorang sufi. Di tahun 1500-an, Guru Nanak mulai berkhotbah bahwa Tuhan itu esa dan semua manusia setara. Pada tahun 1600-an, guru-guru berikutnya membentuk komunitas Sikh yang kuat, mendirikan gurdwara atau rumah ibadah dan menyusun kitab suci. Dan pada tahun 1700-an, Guru Gobind Singh mendirikan Khalsa, komunitas pejuang spiritual yang menjaga nilai-nilai Sikhisme. Mereka mengenakan 5 simbol suci. Kesh, yakni rambut panjang, Kara, yakni gelang besi, Kachera, yakni celana pendek, Kirpan, yakni pedang, dan Kangha, yakni sisir kayu. Walau berbeda asal, Sikhisme dan Islam memiliki sejumlah kesamaan. Sikhisme mengakui monoteistik, percaya kepada satu Tuhan yang mereka sebut dengan Waheguru. Mereka tidak menyembah patung dan menolak penyembahan berhala. Mereka juga memiliki sistem amal dan sedekah. Jika di Islam ada zakat 2,5% untuk fakir miskin, maka di Sikhisme ada dashwan 10% untuk amal. Keduanya juga menekankan keadilan sosial dan perjuangan spiritual. Dalam Sikhisme, perjuangan disebut Dharam Yudh, perang suci untuk kebenaran, mirip dengan konsep jihad dalam Islam. Meski ada kemiripan, perbedaan mendasar tetap selalu ada. Di Islam, orang Muslim meninggal dikafani dan dikubur, sedangkan Sikhisme dikremasi. Umat Muslim diwajibkan sunat, tapi dalam Sikhisme tidak ada sunat. Sikhisme adalah agama terbesar kelima di dunia, dengan sekitar 25 hingga 30 juta penganut. Sebagian besar tinggal di India, 23,7 juta, terutama di Punjab. Tempat ibadah Sikhisme adalah gurdwara yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, kasta, atau status sosial. Di sana umat Sikh menyanyikan pujian, membaca kitab suci, dan menyajikan makanan gratis sebagai bentuk pelayanan. Yarsanisme atau dikenal juga sebagai ahli hak atau ahli kebenaran adalah agama sinkretis yang lahir pada akhir abad ke-14 di wilayah barat Iran. Pendiri utamanya adalah Sultan Sahak, seorang tokoh spiritual yang diyakini sebagai manifestasi ilahi oleh para pengikutnya. Nama Yarsan berasal dari bahasa Kurdi yang berarti sahabat Tuhan. Ini bukan sekadar agama, melainkan jalan mistik yang menekankan hubungan batin antara manusia dan esensi ilahi. Dalam ajaran Yarsan, dunia terbagi dua, zahir atau lahiriah dan batin atau spiritual. Dan hanya mereka yang memahami keduanya yang bisa mencapai kebenaran sejati. Kitab suci mereka adalah Kalam-e-Saranjam, ditulis dalam bahasa Gorani yang berisi ajaran spiritual, puisi mistik, dan prinsip hidup yang mendalam. Yarsanisme berkembang di tengah komunitas Kurdi Guran, Lori, dan beberapa etnis minoritas lain di Iran dan Irak. Namun, karena ajarannya sering disalahpahami dan dianggap menyimpang oleh sistem keagamaan dominan, banyak penganutnya memilih menyembunyikan identitas mereka. Di Irak, mereka dikenal sebagai KKI, dan di Turki Tenggara, komunitas kecil Yarsani masih bertahan di pedesaan. Meski tersembunyi, jumlah penganutnya diperkirakan mencapai 2 hingga 3 juta orang. Sebagian besar berasal dari etnis Kurdi Guran, namun ada juga dari etnis Turki, Persia, Lori, Azerbaijan, dan Arab. Meski bukan bagian dari Islam, Yarsanisme memiliki beberapa kemiripan yang menarik dengan Islam, yakni pakaian dan penampilan. Laki-laki Yarsani sering memelihara kumis dan jenggot sebagai simbol kehormatan, mirip dengan tradisi di beberapa komunitas Muslim. Selain itu, Yarsanisme memiliki pir dan rehber sebagai pembimbing spiritual yang diwariskan secara turun-temurun, mirip seperti Islam yang mengenal ulama dan mursyid. Namun, kemiripan ini lebih bersifat simbolik dan filosofis daripada teologis.
Yarsanisme tidak melakukan dakwah terbuka. Ia lebih bersifat esoterik, diwariskan dalam komunitas tertentu, dan tidak menganggap dirinya sebagai agama universal. Diperkirakan ada sekitar 2 hingga 3 juta penganut Yarsanisme di dunia, meski angka pastinya sulit ditentukan karena banyak yang menyembunyikan identitas mereka demi keselamatan. Samaritanisme adalah agama monoteistik Abrahamik yang dianut oleh komunitas etnis Samaria. Mereka percaya kepada satu Tuhan, yakni Yahweh, dan menjadikan Taurat Samaria sebagai kitab suci utama. Berbeda dengan versi Taurat yang digunakan oleh Yahudi, mereka meyakini Taurat Samaria sebagai versi asli yang belum terkorupsi oleh tangan manusia. Agama Samaria ini juga mengakui kitab Yosua versi mereka sendiri, serta tokoh-tokoh seperti Imam Besar Eli. Tempat paling suci bagi mereka bukanlah Yerusalem, melainkan Gunung Gerizim, gunung yang mereka yakini sebagai tempat Tuhan bersemayam. Gunung Gerizim ini terletak di wilayah tepi barat, tepatnya di dekat kota Nablus, Palestina. Secara geografis, gunung ini berada di jantung distrik Samaria dan berhadapan langsung dengan Gunung Ebal, membentuk lembah subur yang dikenal sebagai Lembah Shikem. Agama Samaritanisme diperkirakan muncul sekitar tahun 3000 sebelum Masehi dari keturunan suku Menashe dan Efraim, anak-anak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Raja Sargon II dari Assyria, sebagian besar penduduk dibawa ke pengasingan. Namun, komunitas Samaria bertahan dan tetap menjaga tradisi mereka. Sejak abad ke-6 Masehi, mereka mulai terpisah dari komunitas Yahudi mainstream, ditolak sebagai saudara seiman oleh para rabi Yahudi. Sepanjang sejarah, mereka mengalami penindasan dari berbagai rezim, seperti Romawi, Bizantium, dinasti Arab hingga Ottoman. Namun, mereka tetap bertahan. Secara harfiah, Samaritanisme berarti sistem kepercayaan orang Samaria. Namun secara spiritual, ia adalah bentuk perlawanan terhadap arus sejarah yang mencoba menghapus identitas mereka. Meski bukan bagian dari Islam, Samaritanisme memiliki sejumlah kemiripan yang menarik. Mereka menganut monoteisme, yakni percaya kepada satu Tuhan yang mereka sebut Yahweh, sama dengan umat Muslim yang percaya kepada satu Tuhan, yakni Allah. Beberapa ritual mereka seperti penyembelihan hewan kurban saat Passover juga mirip dengan Idul Adha. Bahkan, cara berpakaian dan gaya hidup mereka sekilas menyerupai komunitas Muslim konservatif di Timur Tengah. Namun, perbedaan mendasar tetap ada. Islam menggunakan Al-Quran sebagai wahyu terakhir, sedangkan Samaritanisme hanya mengakui Taurat versi mereka. Islam mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sedangkan Samaritanisme tidak mengakui kenabian setelah Musa dan Yosua. Jumlah penganut Samaritanisme saat ini sangat kecil, hanya sekitar 800 hingga 1000 jiwa. Dulu jumlah mereka mencapai jutaan. Namun, karena perang dan persekusi, larangan menikah dengan non-Samaria, dan konversi paksa ke agama lain, populasi mereka menyusut drastis. Meski begitu, mereka tetap bertahan menjaga tradisi, bahasa, dan kitab suci mereka dengan penuh semangat. Penganut Samaritanisme disebut orang Samaria. Mereka bukan Yahudi, bukan Arab, dan tidak mengidentifikasi sebagai warga Israel atau Palestina, meskipun mereka memegang 2 paspor dari kedua negara tersebut. Syabakisme bukanlah agama besar yang dikenal luas seperti Islam, Kristen, atau Hindu. Ia adalah sistem kepercayaan minoritas yang dianut oleh etnis Syabak, sebuah kelompok kecil yang tinggal di sekitar wilayah Mosul, Irak Utara. Syabakisme sering dianggap sebagai bentuk sinkretisme, yaitu perpaduan antara berbagai ajaran dan praktik spiritual. Arti Syabakisme berasal dari kata syabak yang dalam bahasa Kurdi berarti campuran atau tercampur.
Nama ini mencerminkan karakter ajaran mereka yang menggabungkan unsur-unsur dari Islam Syiah, Sufisme, dan tradisi lokal. Agama ini diperkirakan muncul pada abad ke-14 hingga 16 Masehi di tengah gelombang penyebaran Islam di wilayah Mesopotamia. Syabakisme berkembang sebagai bentuk spiritualitas lokal yang menolak dogma formal dan lebih menekankan pada pengalaman batin dan hubungan langsung dengan Tuhan. Selama berabad-abad, komunitas Syabak mengalami marginalisasi, terutama karena ajaran mereka dianggap menyimpang dari arus utama Islam. Ritual Syabakisme sangat dipengaruhi oleh praktik Sufi dan Syiah, namun dengan nuansa lokal yang khas. Zikir dan meditasi batin menjadi inti dari ibadah mereka, mirip dengan praktik tarekat Sufi. Mereka memiliki pemimpin spiritual yang disebut pir atau baba, mirip dengan mursyid dalam tarekat. Tidak semua ritual dilakukan di masjid, banyak yang dilakukan di rumah atau tempat suci komunitas. Mereka memperingati hari-hari suci seperti Asyura, tetapi dengan interpretasi yang lebih mistis dan simbolik. Mereka juga menghormati Al-Quran. Pakaian mereka pun juga mirip Islam, tertutup, memakai gamis dan jubah serta sorban. Meski memiliki akar yang hampir mirip, Syabakisme berbeda dalam beberapa hal penting. Tidak mengikuti 5 rukun Islam secara ketat, terutama dalam hal sholat dan zakat. Lebih menekankan pengalaman spiritual pribadi daripada hukum syariat. Tidak semua penganut Syabakisme berpuasa Ramadan dan mereka memiliki kalender ritual sendiri. Ajaran mereka bersifat esoterik, tidak semua doktrin diajarkan secara terbuka. Penganut Syabakisme adalah etnis Syabak yang sebagian besar tinggal di wilayah Nineveh, Irak Utara, terutama di desa-desa sekitar Mosul. Mereka berbicara dalam bahasa Syabaki, campuran dari Kurdi, Arab, dan Persia. Komunitas ini seringkali berada di bawah tekanan politik dan sosial, terutama dari kelompok mayoritas. Jumlah penganut agama Syabaki saat ini diperkirakan terdapat sekitar 250.000 hingga 300.000 di Irak. Namun jumlah ini sulit dipastikan karena banyak yang menyembunyikan identitas keagamaannya demi keamanan. Beberapa kaum Syabak telah berasimilasi dengan Islam Syiah secara formal, meski tetap mempraktikkan ritual Syabakisme secara diam-diam dan pribadi. Kristen Ortodoks adalah salah satu dari 3 cabang utama agama Kristen bersama Katolik Roma dan Protestan. Kata Ortodoks berasal dari bahasa Yunani, yakni ortos yang berarti benar dan doxa yang berarti pengajaran atau keyakinan. Ortodoks memiliki arti ajaran yang benar. Gereja Ortodoks meyakini bahwa mereka menjaga kemurnian ajaran para rasul dan konsili ekumenis awal tanpa perubahan besar selama lebih dari 2000 tahun. Sejarah agama Kristen Ortodoks berakar dari ajaran Nabi Isa dan para rasul di abad pertama Masehi. Berkembang di kota-kota suci seperti Yerusalem, Antioquia, Alexandria, dan Roma. Di tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengakui kekristenan dan memindahkan ibu kota ke Bizantium atau Konstantinopel. Dalam konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, menetapkan Credo Nicea sebagai dasar ajaran Trinitas. Liturgi Ortodoks bukan sekadar ibadah, ia adalah pengalaman spiritual yang mendalam. Ibadah dilakukan dengan berdiri, tanpa kursi, seperti di awal-awal gereja terdahulu. Kristen Ortodoks, Islam, dan Yahudi berasal dari akar yang sama, yakni ajaran Nabi Ibrahim. Maka tak heran jika ada banyak kemiripan. Mereka juga melakukan wudhu sebelum ibadah, membasuh tangan dan kaki seperti perintah Tuhan kepada Musa yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 32. Kiblat mereka menghadap ke timur, menghadap ke arah Firdaus, tempat Yesus berada. Kristen Ortodoks melaksanakan sholat 7 kali sehari dengan rukuk dan sujud sama seperti yang dilakukan agama Islam. Hanya saja dalam Islam, sholat dilakukan 5 kali sehari. Pakaian mereka juga sama, wanita diwajibkan menutup aurat dengan kerudung dan jubah panjang. Kristen Ortodoks juga memiliki ritual puasa.
Di Islam ada puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Dalam Ortodoks mereka berpuasa 6 bulan dalam setahun dan pantang memakan daging. Kristen Ortodoks berdoa mengangkat tangan dan bersujud. Meski mirip secara ritual, perbedaan mendasar tetap ada. Kristen Ortodoks percaya pada Trinitas, sedangkan Islam menekankan tauhid keesaan Allah. Dan jika Yesus dianggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam tradisi Ortodoks, sedangkan dalam Islam, Yesus sebagai Nabi Isa, manusia pilihan Allah. Kristen Ortodoks sudah tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa Timur dan Timur Tengah. Bahkan di Indonesia pun gereja Ortodoks mulai berkembang sejak tahun 1988, kini tersebar di Jakarta, Surakarta, Mojokerto, Papua, dan lainnya. Total penganut Kristen Ortodoks Timur sekitar 294 juta jiwa dan termasuk dalam 10 agama terbesar di dunia. Agama Bahai adalah agama monoteistik yang menekankan kesatuan spiritual umat manusia. Ia tidak lahir dari cabang agama lain, melainkan berdiri sendiri sebagai wahyu baru yang diyakini berasal dari Tuhan. Bahai mengajarkan bahwa semua agama besar dunia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, adalah bagian dari satu rencana ilahi yang progresif. Setiap nabi membawa cahaya sesuai zamannya, dan Bahaullah adalah cahaya terbaru dalam rangkaian itu. Agama Bahai bermula di Persia, Iran pada pertengahan abad ke-19. Dimulai oleh seorang tokoh bernama Sangbab pada tahun 1819 hingga 1850 yang mengabarkan akan datangnya seorang utusan Tuhan baru. Utusan itu adalah Bahaullah yang muncul pada tahun 1817 hingga 1892, yang kemudian menyatakan dirinya sebagai utusan dari Tuhan dan membawa ajaran baru untuk umat manusia. Bahaullah mengalami pengasingan dan penindasan oleh otoritas Persia dan Kesultanan Utsmaniyah. Ia dipenjara dan akhirnya diasingkan ke kota Akka, Palestina, tempat ia menulis ribuan surat dan kitab suci yang menjadi fondasi ajaran Bahai. Nama Bahai berasal dari kata Arab Baha yang berarti kemuliaan. Jadi, Bahai secara harfiah adalah pengikut kemuliaan Tuhan. Penganut agama Bahai tersebar di lebih dari 200 negara dan wilayah termasuk di Indonesia. Agama Bahai berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan sosial. Tidak ada simbol pakaian khusus atau atribut yang membedakan mereka secara fisik karena ajaran Bahai menekankan bahwa spiritualitas tercermin dari akhlak, bukan penampilan. Diperkirakan ada sekitar 7 hingga 8 juta penganut Bahai di seluruh dunia. Meski jumlahnya tidak sebesar agama-agama besar lainnya, Bahai adalah salah satu agama paling tersebar secara geografis. Agama Bahai memiliki beberapa kemiripan dengan Islam, terutama karena akar sejarahnya berasal dari wilayah dan budaya Islam. Konsep ketuhanan sama-sama meyakini Tuhan yang Esa. Mereka menghormati, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan Allah. Mereka juga melakukan sembahyang harian, puasa selama 19 hari menjelang Nauruz, mirip Ramadan, dan ziarah ke tempat suci. Banyak doa dan kitab suci ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Namun, kemiripan ini lebih bersifat simbolik dan historis daripada teologis. Meski ada kemiripan, perbedaan antara Bahai dan Islam cukup signifikan. Mereka memang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Mereka mengklaim bahwa Bahaullah adalah utusan terakhir. Kalau dalam agama Islam, Ka'bah sebagai kiblat, sedangkan kiblat kaum Bahai adalah makam Bahaullah di Akka, Israel. Yazidisme adalah agama monoteistik kuno yang dianut oleh komunitas etno-religius Yazidi, mayoritas berasal dari suku Kurdi.
Mereka percaya pada satu Tuhan yang menciptakan dunia dan menyerahkannya kepada 7 makhluk suci, yang paling utama adalah Melek Taus atau Malaikat Merak. Agama ini bukan turunan langsung dari Islam, Kristen, atau Zoroastrianisme, melainkan sebuah sinkretisme, percampuran spiritual dari berbagai tradisi kuno, mistisisme Sufi, ajaran Zoroaster, kepercayaan Mesopotamia, dan elemen Kristen Timur. Berakar dari ajaran Syekh Adi bin Musafir, seorang tokoh Sufi dari keturunan Bani Umayyah yang menetap di Lalish pada abad ke-12. Setelah wafatnya Syekh Adi, ajarannya berkembang menjadi sistem kepercayaan yang unik, menyimpang dari Islam Ortodoks dan membentuk identitas Yazidi. Yazidisme telah mengalami lebih dari 70 peristiwa penganiayaan besar, termasuk genosida oleh ISIS pada 2014. Nama Yazidi sendiri diyakini berasal dari kata Iran kuno, yakni Yazata, yang berarti yang ilahi. Sebagian penganut meyakini asal-usulnya dari kata Ezid atau Yazdan, yang berarti Tuhan. Mereka menolak klaim bahwa nama itu berasal dari Yazid bin Muawiyah, tokoh kontroversial dalam sejarah Islam. Penganut Yazidisme adalah komunitas Yazidi yang mayoritas berbahasa Kurmanji atau dialek Kurdi. Mereka tersebar di berbagai wilayah dunia, paling banyak di daerah Nineveh dan Sinjar di Irak. Total populasi Yazidi di dunia diperkirakan antara 700.000 hingga 1,5 juta jiwa. Meski dari segi tampilan luar hampir mirip dengan Islam, ada perbedaan mendasar dari agama Yazidisme dengan Islam. Yazidi memuliakan Melek Taus, yang dalam mitologi mereka pernah jatuh dari rahmat Tuhan namun kemudian diampuni. Ini berbeda dengan pandangan Islam terhadap iblis sebagai makhluk terkutuk. Mereka memiliki kitab suci sendiri, kitab hitam atau Alkitab Al-Aswad, dan tidak mengikuti Al-Quran. Mereka sholat hanya dilakukan pada malam nisfu Sa'ban dan dianggap mewakili sholat sepanjang tahun. Banyak jenis makanan diharamkan dan mereka tidak mengikuti hukum halal seperti dalam Islam. Mereka memiliki hari raya unik seperti Muraba'aniyah dan Malam Hitam yang tidak ditemukan dalam Islam. Mandaisme adalah agama gnostik monoteistik yang berasal dari wilayah Mesopotamia kuno, sekarang Irak dan Iran. Secara etimologis, Mandaisme berasal dari kata manda dalam bahasa Aram Timur yang berarti pengetahuan, mirip dengan istilah gnosis dalam bahasa Yunani. Ini mencerminkan inti ajaran mereka, pencarian spiritual untuk memahami asal-usul jiwa dan jalan kembali ke dunia cahaya. Dalam pandangan mereka, hidup adalah proses pemurnian jiwa dari dunia materi menuju kesatuan dengan cahaya ilahi. Dalam ajarannya, dunia ini adalah arena pertarungan antara terang dan gelap, antara roh dan materi. Tubuh dianggap sebagai penjara, sementara jiwa adalah cahaya yang harus dibebaskan. Mereka percaya kepada satu Tuhan yang mereka sebut dengan Hayy Robbi atau Tuhan hidup, dan menjunjung tinggi tokoh-tokoh seperti Adam, Habil, Set, Enos, Nuh, Sem, dan terutama Yohanes Pembaptis atau Yahya yang dianggap sebagai nabi utama mereka. Agama ini diperkirakan telah ada sejak abad pertama Masehi. Mereka dikenal sebagai Suba atau Sabian yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu kelompok ahli kitab. Meski sempat berkembang, sejarah mereka penuh dengan penganiayaan dan diaspora. Banyak yang melarikan diri ke barat, terutama setelah konflik di Timur Tengah. Meski berbeda secara teologis, Mandaisme memiliki beberapa kemiripan dengan Islam. Penganut Mandaisme mengenakan pakaian putih bersih saat beribadah, mirip dengan busana ihram dalam Islam. Mereka melakukan baptisan maskuta secara rutin di sungai sebagai bentuk penyucian jiwa. Air dianggap elemen paling murni, mirip dengan konsep wudu dalam Islam. Mereka menghormati nabi-nabi yang juga dikenal dalam Islam seperti Adam, Nuh, bahkan Nabi Yahya atau dalam tradisi Nasrani disebut Yohanes Pembaptis.
Dalam agama mereka juga ada puasa. Konsep puasa mereka bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, mirip dengan esensi puasa dalam Islam. Namun, perbedaan antara Mandaisme dan Islam sangat mendasar. Dalam Islam, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan dalam agama Mandaisme adalah Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Kitab suci agama Mandaisme ada 3, yakni Ginzarba, Kolasta, dan Drasa di Yahya. Penganut Mandaisme disebut Mandayan. Mereka berasal dari suku Semit dan menggunakan bahasa Mandaik, dialek Aram Timur. Komunitas terbesar dahulu berada di Irak dan Iran, namun kini banyak yang bermigrasi ke negara-negara barat seperti Australia, Amerika Serikat, dan Eropa karena penganiayaan dan konflik. Di Australia misalnya, komunitas Mandayan aktif melakukan ritual di Sungai Nepean, mengenakan pakaian putih dan berdoa dalam bahasa kuno mereka. Jumlah penganut Mandaisme saat ini diperkirakan hanya sekitar 60.000 hingga 70.000 jiwa di seluruh dunia. Mereka termasuk dalam kelompok agama minoritas yang terancam punah, namun tetap mempertahankan tradisi dan identitas mereka dengan kuat. Zoroastrianisme atau Mazdayasna adalah agama monoteistik kuno yang berasal dari wilayah Iran Raya. Ajarannya berpusat pada penyembahan kepada Ahura Mazda, Tuhan yang maha bijaksana, dan dikembangkan oleh Zarathustra atau Zoroaster, seorang nabi dan filsuf spiritual yang hidup sekitar abad ke-10 hingga ke-6 sebelum Masehi. Nama Zoroastrianisme berasal dari nama sang nabi, Zoroaster, yang dalam bahasa Avesta disebut Zarathustra. Ajaran ini menekankan dualisme moral, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta pentingnya pilihan bebas manusia untuk berpihak pada kebaikan. Agama ini diperkirakan muncul sekitar 1500 hingga 1000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu agama tertua yang masih dianut hingga kini. Menjadi agama resmi Kekaisaran Persia selama lebih dari 1000 tahun dari dinasti Achaemenid hingga Sasanid. Setelah penaklukan Islam atas Persia pada abad ke-7 Masehi, jumlah penganut Zoroastrianisme menurun drastis. Banyak yang melarikan diri ke India, membentuk komunitas Parsi yang kini menjadi pusat utama Zoroastrianisme di dunia. Ritual mereka sangat khas dan penuh simbolisme. Api suci adalah pusat ibadah. Mereka berdoa di depan api yang dijaga agar tidak pernah padam sebagai simbol cahaya Tuhan dan kebenaran. Doa dilakukan beberapa kali sehari menghadap sumber cahaya, matahari atau api. Upacara Nafjote adalah inisiasi spiritual bagi anak-anak mirip dengan syahadat. Mereka memakai kusti, sabuk suci, dan sudreh baju putih tipis sebagai simbol kemurnian dan komitmen spiritual. Tempat ibadah mereka disebut atas behram atau kuil api, bukan masjid atau gereja. Meski berasal dari tradisi yang berbeda, ada beberapa kemiripan menarik. Zoroastrianisme memiliki waktu berdoa 5 kali sehari menghadap cahaya. Pakaian suci mereka mirip jubah, mereka memakai sudreh dan kusti. Mereka juga percaya dengan surga dan neraka, percaya pada akhirat, penghakiman, dan kiamat. Namun, perbedaan fundamental tetap sangat jelas. Zoroastrianisme menekankan dualisme moral, Ahura Mazda versus Angra Mainyu, sementara Islam menolak dualisme dan menegaskan tauhid mutlak. Zoroastrianisme menggunakan kitab Avesta, sedangkan Islam berpegang pada Al-Quran. Zoroastrianisme melarang penguburan langsung, jenazah diletakkan di menara keheningan agar tidak mencemari tanah. Dalam Islam mewajibkan penguburan dengan tata cara tertentu. Islam memiliki hukum syariat yang rinci, sedangkan Zoroastrianisme lebih menekankan etika pribadi, pikiran baik, perkataan baik, perbuatan baik. Penganut Zoroastrianisme disebut Zoroastrian atau Parsi di India. Komunitas terbesar berada di India, terutama di Mumbai dan Gujarat. Jumlah penganut saat ini diperkirakan hanya sekitar 110.000 hingga 120.000 orang di seluruh dunia.
Jumlah ini terus menurun karena larangan konversi dalam komunitas Parsi, urbanisasi dan penurunan minat generasi muda. Dalam perjalanan tadi, kita telah menelusuri 10 agama yang memiliki kemiripan dengan Islam, baik dari segi ritual, konsep ketuhanan, maupun nilai moral. Kita menemukan bahwa kesamaan bukanlah jaminan kebenaran. Ada yang sholat 5 waktu menghadap matahari, ada yang percaya pada satu Tuhan, ada yang bersuci dan berwudu, ada yang pakaian mereka mencerminkan Islam, ada yang mengajarkan puasa dan sedekah, bahkan ada yang rukuk dan bersujud. Namun Islam hadir bukan sekadar sebagai sistem kepercayaan, melainkan sebagai din atau agama, sebuah jalan hidup yang menyeluruh, sempurna, dan terjaga keasliannya hingga hari ini. Dalam Islam, kesempurnaan itu bukan hanya terletak pada ajaran, tapi juga pada sumbernya. Al-Quran yang tidak berubah, sunnah yang terjaga, dan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan universal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Maka, mengenali agama-agama lain bukan untuk merendahkan, melainkan untuk memahami bahwa fitrah manusia memang mencari Tuhan, mencari kebenaran. Namun hanya Islam yang menyatukan akidah, syariat, dan akhlak dalam satu kesatuan yang utuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pengalaman pribadi atau pemahaman yang membuat kalian semakin yakin akan kesempurnaan Islam? Atau justru ada pertanyaan yang masih menggelitik hati? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Bukan untuk debat, tapi untuk saling belajar dan memperkuat iman. Karena dalam pencarian kebenaran, dialog yang jujur adalah cahaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi hikmah-hikmah kehidupan bersama. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.